Selamat pagi Bu Sinta. Waalaikumsalam, selamat pagi Laura. Silahkan duduk, cari kursi yang menurut kamu paling nyaman. Terima kasih banyak Bu. Di sini udah nyaman kok. Bagaimana kabar kamu hari ini Laura? Kabar saya baik Bu. Kalau tidak salah, sebelum ini kamu ada baru saja mengikuti kelas praktek di laboratorium ya? Iya, tadi saya baru selesai praktek seni budaya di kelas. Ya, menarik sekali. Sesuai yang kita obrolin kemarin lewat WhatsApp, hari ini kita jadwalkan untuk diskusi santai sekitar 5 menitan di ruangan BK ini. Tujuannya untuk memetakan bersama mengenai rencana kelanjutan studi karir kamu setelah lulus SMP. Nah, ya sebelum itu Ibu ingin menekankan kembali bahwa di ruang BK ini kamu tidak perlu khawatir cerita kamu akan bocor keluar. Semua hal yang kita bahas di sini dilindungi oleh asas kerahasiaan BK, sehingga cerita kamu tuh nggak bakal bocor ke teman-teman kamu atau bahkan ke guru lain. Nah, kita di sini tuh murni bekerja sama untuk cari jalan terbaik buat masa depan kamu. Apakah kamu sudah siap, Laura? Siap Bu, jujur saya lega sekali dengarnya. Saya emang sedang butuh tempat cerita yang aman, karena belakangan ini pikiran saya rasanya penuh sekali kalau memikirkan soal kelanjutan sekolah. Baik, kalau boleh tahu bisa Laura ceritain lebih mendalam mengenai apa yang belakangan ini tuh mengganggu atau mengganjal pikiran kamu terkait rencana kelanjutan studi kamu. Jadi begini Bu, saya bingung dan sedih sekali. Saya kan bentar lagi lulus nih. Saya pengen banget lanjutin ke SMK jurusan Tata Boga. Saya suka banget masak dan bikin kue. Bahkan di rumah saya udah sering terima pesanan kue kering kecil-kecilan. Tapi ibu saya menentang keras. Ibu menyuruh saya masuk ke SMA negeri murni, lalu nanti kuliah akuntansi dan komunikasi supaya saya bisa jadi wanita karir kantoran yang sukses. Saya rasanya capek banget kalau di rumah dibahas soal sekolah terus. Tadi kamu mengatakan bahwa kalau kamu tuh capek banget kalau terus berada di rumah. Nah, capek yang kamu maksud itu apakah lebih ke lelah secara habis aktivitas atau lelah secara pikiran dan emosional? Lebih ke pikiran dan perasaan Bu. Jadi setiap momen makan bersama atau santai di ruang keluarga, ibu selalu nyindir kalau masa depan kelulusan SMK itu tidak meyakinkan. Nah, susah jadi orang sukses, terus juga kerjanya capek di dapur terus. Padahal passion saya beneran di kuliner, bukan di komputer, kantoran, atau hitung-hitungan gitu. Artinya saat ini tuh ada ketidakselarasan ya antara keinginan kuat dari dalam diri kamu untuk mengembangkan minat nyata kamu di bidang kuliner lewat SMK Tata Boga dengan ekspektasi standar dari kesuksesan yang ditetapkan ibumu yang menginginkan kamu melewati atau menempuh jalur akademik SMA. Iya, bener banget Bu. Pas seperti itu deh. Jadi saya merasa serba salah kalau di rumah. Kalau saya membantah perkataan ibu, saya takut dibilang anak durhaka atau malah anak tidak berbakti. Tapi kalau saya paksakan masuk ke SMA, saya sangat yakin saya tidak akan mampu menjalaninya dengan bahagia. Ibu sangat paham sama posisi kamu. Sepertinya kamu merasa sangat tertekan, cemas, sekaligus sedih karena merasa bakat usaha mandiri kamu sama impian kamu di bidang kuliner ini tidak dapat ruang untuk dihargai oleh orang tua kamu sendiri. Benar Bu, jadi saya sedih karena uang yang saya hasilkan dari jualan kue kemarin seolah tidak dianggap sebagai sebuah prestasi atau bukti kalau saya bisa mandiri. Ibu cuman mau saya kuliah. Ya,
Tadi di awal kamu mengatakan bahwa kamu tuh sangat ingin memperjuangkan pilihan kamu masuk ke SMK jurusan Tata Boga dan membuktikan bahwa pilihan kamu tuh benar. Tapi dari penuturan kamu barusan, tindakan nyata yang kamu lakukan di rumah tuh justru kamu tuh malah diam, cemberut, dan menguji diri di kamar saat ibu mengajak diskusi. Nah, bagaimana kamu bisa yakinin ibu kalau tindakan yang kamu lakukan itu tuh justru malah menarik diri dari komunikasi? Iya juga ya Bu. Apa yang Ibu katakan benar sekali. Selama ini saya langsung pasang muka cemberut, terus masuk kamar kalau Ibu bahas soal SMA. Saya belum pernah sekalipun duduk tenang, berbicara dari hati ke hati sambil membawa bukti konkret atau data bahwa lulusan SMK Tata Boga saat ini punya prospek bisnis yang luar biasa dan bagaimana rancangan masa depan saya. Ya, nah Rani, dari diskusi kita yang cukup panjang tadi, mari kita coba rangkum beberapa hal pokok yang kita bisa bahas bersama. Yang pertama, kamu itu mengalami dilema karir antara memilih SMK jurusan Tata Boga dan menuruti keinginan ibumu di jalur SMA akademik. Yang kedua, letak akar kendalanya adalah adanya hambatan komunikasi di mana kamu itu cenderung menarik diri dan belum mengomunikasikan argumen serta rencana matang kamu kepada ibu secara kepala dingin. Nah, apakah rangkuman ibu sudah tepat atau ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Sudah sangat lengkap dan tepat sasaran, Bu. Pikiran saya sekarang rasanya lebih jauh lebih lega. Terus juga jernih juga karena tahu apa yang salah selama ini. Nah, bagus sekali. Nah, rencana tindak lanjut atau langkah aksi nyata setelah meninggalkan ruangan ini. Apa kira-kira langkah kamu untuk mencairkan hambatan komunikasi dengan ibumu? Jadi langkah awal saya mau buat catatan kecil dulu di buku, Ibu. Saya akan kumpulkan data tentang profil SMK Tata Boga, tujuan saya, kurikulum, peluang bisnis karir, sekalian testimoni dari pesanan kue saya selama ini. Nanti malam pas waktu santai setelah makan malam dan suasana hati ibu sedang bagus, saya akan ajak ibu ngobrol baik-baik secara dewasa tanpa emosi. Luar biasa, itu rencana aksi yang nyata, matang dan terstruktur. Nah, ibu sangat bangga dengan kedewasaan kamu. Terus kita lihat bagaimana respon ibu kamu setelah kamu mempraktekkan rencana tersebut. Nah, untuk itu bagaimana kalau minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama kita bertemu lagi di ruangan ini untuk mengevaluasi hasil diskusi kamu dengan ibu kamu. Saya sangat setuju Ibu Sinta. Saya akan kesini lagi minggu depan untuk menceritakan hasilnya. Terima kasih banyak atas bimbingan dan waktunya hari ini. Saya permisi dulu kembali ke kelas. Sama-sama, sukses terus ya buat rencananya. Ya.